Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis kajian hadis arba'in rutin pekanan. Insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan pembahasan kita, ya, mengkaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai hadis yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-10 ya. Hadis ke-10. Monggo ingkang megang kitabnya sagedipun bika, sagedipun persani. Kita baca kembali, kita baca ulang untuk redaksi hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. Ini sudah masuk seperempat dari total kurang lebih 40 hadis yang ada di kitab ini, ya. Tepatnya 42 hadis dalam kitab Arba'in nih. At-thayyibul halalu syartul qabul. Baik dan halal merupakan syarat diterimanya, maksudnya diterimanya amal, diterimanya doa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik atau bagus gitu. La yaqbalu, Allah tidaklah menerima illa kecuali thayyiban, yang baik-baik pula. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amara, telah memerintahkan al-mu'minina, kepada orang-orang beriman, bima, dengan hal amaro yang telah Allah perintahkan dengannya al-mursalina, kepada para rasul. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang beriman, dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul, yaitu maksudnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai sekalian para rasul, makanlah kalian semua minat thayyibati, dari yang baik-baik, dari yang thayyib. Wa'malu, dan beramallah kalian sholiha, dengan amalan yang sholih, amalan yang bagus. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian min thayyibati dari yang bagus-bagus, ma razaqnakum dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Summa dzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan atau menceritakan ar-rajula, seorang lelaki, yutilus safara, yang bepergian panjang, bepergian jauh, asy'atha hingga rambutnya kusut, akhbara dan berdebu, yamuddu yadaihi ilas sama, yang mana ia laki-laki tadi menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, sambil mengatakan duhai Rabb, duhai Rabb, berdoa ngoten nggih. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan ia kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu laha, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Kemarin sudah kita bahas sedikit, yang intinya hadis ke-10 ini memberi pesan kepada kita, ya, pesan dari Rasulullah SAW untuk benar-benar memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki dari harta-harta kita, ya, kita pastikan, kita jaga benar-benar agar semuanya itu adalah yang halal, agar terjaga benar-benar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Makanan, minuman, pakaian, harta yang halal, ya, akan menjadi satu sebab paling kuat, ya, doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, kalau yang dikonsumsi haram, kalau yang dipakai haram, kalau yang dimiliki haram, sebagaimana hadis tadi, ya, ya doanya nggak mustajab. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah? Kalau yang disebutkan tadi di hadis, seseorang sedang safar, perjalanan yang jauh, yang mana itu adalah kondisi di mana aslinya doa itu mustajab. Dalam kondisi, ya, dia itu kusut berdebu, itu juga diantara yang semakin menjadikan doa itu harusnya mustajab. Akan tetapi, ya tadi, dikarenakan apa yang ia makan, apa yang ia minum, apa yang ia pakai itu haram, maka kata Rasulullah, fa anna yustajabu laha. Sebuah pertanyaan tapi sebagai bentuk pengingkaran. Fa anna, maka bagaimana? Bagaimana pertanyaan, kan? Tapi pertanyaan yang maksudnya adalah sebuah pengingkaran. Fa anna yustajabu laha, bagaimana doanya akan dikabulkan. Juga makanan yang halal, yang thayyib, itu akan berimplikasi pada amalan yang solih, ya. Dengan benar-benar menjaga yang kita makan itu yang thayyib, yang halal, ya, nanti Allah akan memudahkan kita itu untuk beramal yang solih. Jadi ketika tadi ayat yang kita baca, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha,
Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramallah yang sholih, beramallah dengan amalan-amalan yang sholih. Kemudian di sini dalam syarahnya disebutkan, wa ma'na hadza anna ar-rusul wa umamuhum ma'muruna bil akli minat thayyibat allati hiyal halal wa bil amali sholih. Ya, bahwa para rasul juga umat-umatnya itu diperintahkan untuk memakan yang baik-baik, yakni yang halal, wabil amali sholih, dan dengan beramal sholih. Famakanal aklu halalan, kapan makanan itu halal, fal amalu sholihun, maka amalan akan sholih. Jadi kayak dua hal yang sebuah implikasi pasti, auto kalau bahasa anak muda sekarang. Kalau makanannya halal, amalannya auto sholih insya Allah. Sebaliknya kalau makanannya haram, apa yang masuk ke dalam dirinya itu haram, ya, maka nanti amalannya juga, buah dari makanan yang haram itu akan mengakibatkan, ya, amalannya itu amalan-amalan, perbuatan-perbuatannya, ya intinya dirinya itu akan menjadi orang yang kecenderungannya pada keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, disebabkan yang ia makan itu yang haram, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram itu tadi. Makanya kan ada hadis, ya, daging yang tumbuh dari yang haram, ya, itu neraka lebih utama baginya. Di sini hadisnya diriwayatkan Imam Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas berkata, aku membaca di sisi atau di sanding Rasulullah SAW ayat ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai sekalian manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang ada di bumi, halalan yang halal-halal, thayyiba yang baik-baik. Ini surat Al-Baqarah ayat 168. Ketika sahabat Ibnu Abbas membaca ayat ini di dekat Rasulullah, kemudian faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah, doakan kepada Allah agar menjadikanku orang yang doanya itu mustajab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya Sa'ad, ini sekaligus pesan untuk kita semua, ya, pesan kagem kita sedaya. Wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu, atau maksudnya makanlah yang bagus-bagus saja, yang baik-baik saja. Takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang doanya itu mustajab. Doane mustajab niku pripun maksudnya nggih? Doane niku dikabulkan, diijabah kalih Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak dziful luqmatal harama fi jawfihi, ya, seorang hamba yang mana dia menyuapkan, ya, makanan yang haram ke rongga tubuhnya, ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman, maka Allah tidak menerima darinya amalan selama 40 hari. Ini makan yang haram. Lah nak bendinten makannya haram enggak? Terus pripun? Ya. Wa ayyuma abdin, dan hamba manapun, nabata lahmuhu, yang dagingnya itu tumbuh, min suhtin, dari yang haram-haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama baginya.
Ada juga hadis lain riwayat Abu Yahya Al-Qattat dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas ini mengatakan, jadi ini perkataan sahabat Ibnu Abbas, la yaqbalullahu sholata mri'in fi jawfihi haram. Bahwasanya Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang di dalam rongga tubuhnya itu ya ada sesuatu yang haram, ya makanannya haram. Ya, niku pelajaran dari hadis tadi. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Ya, perlu kita pahami juga niki intifaul qabul. Redaksi-redaksi hadis yang mengatakan tidak diterima, ya tidak diterima, itu kadang-kadang maksudnya adalah maknanya tidak sah, ya tidak diterima artinya tidak sah. Seperti misalnya hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima sholat salah seorang kalian ketika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadas kecil maksudnya. Nah, maksud tidak diterima dalam hadis ini la yaqbalu itu adalah la yasihu, tidaklah sah. Ketika ada orang dia sholat masih dalam kondisi berhadas, enggak wudhu dulu, nah maka sholatnya tidak sah. Dia harus wudhu dulu. Maka diantara syarat sahnya sholat, ya kita itu suci dari hadas dan najis. Ya, najis niku apa? Benda ada wujudnya dan itu kotor. Dalam pandangan syariat hukumnya itu kotor. Jadi ada wujud zatnya. Kalau hadas itu adalah kondisi kita sedang kotor. Nah, nanti ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil kita toharohnya bersucinya dengan wudhu. Hadas besar kita bersucinya dengan mandi besar. Nah, ini sedang bahas maksud dari layak balu tidak diterima. Itu kadang-kadang dalam sebagian hadis artinya tidak sah. Waqad yufidu nafyul qabul. Kadang-kadang di sebagian redaksi hadis ya maksudnya adalah nafyul ajri was thawab, tidak berpahala. Artinya misal dia menunaikan kewajibannya telah gugur. Secara fikih ya dia telah menunaikan, ya telah sah secara fikih. Tapi dari apa yang ia kerjakan itu tidak mendapatkan nilai pahala. Misalnya hadis la tuqbalu sholatul mar'atil lati zawjuha 'alaiha sakhitun wala man ata kahinan wala man syariba khamran arba'ina yauman. Ya. Nah niki hadis bahwa tidak diterima sholatnya seorang istri, seorang perempuan yang mana suaminya itu marah kepadanya, tapi marahnya marah dengan sebab yang syar'i, ya. Artinya seorang perempuan, seorang istri ketika mungkin melakukan suatu pelanggaran syariat, melakukan kesalahan syar'i dan itu menyebabkan suaminya marah kepadanya. Nah, dalam kondisi seperti itu berdasarkan hadis ini tadi sholatnya tidak diterima. Ya, ketika dia sholat kewajibannya telah gugur. Ya, dia secara fikih
ya telah tertunaikan, ya telah tertunaikan. Tapi la tuqbalu di sini tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak berpahala, tidak mendapatkan pahala. Walaman ata kahinan, begitu pula sholatnya orang yang mendatangi dukun. Walaman syariba khamron, begitu juga sholatnya orang yang meminum khamr. Khamr niku napa? Minuman keras. Minuman keras niku mboten minuman atos nggih. Es batu nek mangke. Minuman keras, minuman yang memabukkan. Apapun itu yang memabukkan. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Wa hadis juga hadis la yuqbalu illa thayyiban, tidak diterima kecuali yang baik. Ya, misalnya sedekah, mensodakohkan dari harta, tapi harta ini sumbernya yang haram, ya sah sedekahnya tapi tidak berpahala untuknya. Wa hadis juga hadis man shalla fi thawbin qimatuhu asyratu darahim haramun lam tuqbal lahu salatun. Barang siapa yang sholat mengenakan pakaian yang pakaiannya itu dibeli dengan harta yang haram, maka sholatnya tidak diterima. Nah, niki maksudnya tidak diterima adalah tidak berpahala. Fal maksud huna, maksud dari redaksi tidak diterima dalam hadis-hadis ini tadi itu nafyul kamal, tidak sempurna. Al-mustaujibu lil ajri wa thawab fi hadhil amal, kesempurnaan yang nantinya akan membuahkan pahala dari amal-amal itu. Ma'a annaha maqbulatun, ya, yang mana amalannya itu tadi ya telah makbul, telah diterima, artinya kewajibannya telah gugur, ia telah menunaikan kewajibannya gitu, tapi ya tidak berpahala. Wa yumayyazu bainan nafyain bihasbil adillah al-kharijiyah, dan nanti untuk menentukan secara spesifik maksud dari hadis di sini, maksudnya tidak sah atau tidak berpahala, yaitu harus didukung dengan dalil-dalil lainnya. Maka para ulama niku dalam menyimpulkan suatu ketentuan hukum, ya tidak cukup hanya dengan satu dalil, tidak cukup hanya dengan baca satu hadis kemudian disimpulkan gitu, enggak, harus mana saja dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari hadis yang berkaitan, dari semua itu nanti diolah, ya, baru kemudian disimpulkan maksud hukumnya. Maka kadangkala ya terjadi sebuah khilafiyah dari sebuah redaksi la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La sholata, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Niku ternyata ya akan ternyata ada dalam penyimpulan maksud hukumnya itu perbedaan. Ada yang memaknai la sholata itu tidak sah sholatnya, ya. Ada yang memaknai la sholata tidak sempurna sholatnya, dan lain sebagainya. Pelajaran yang keempat dari hadis yang ke-10 tadi adalah kaifa yukhrijul muslimu minal haram. Bagaimana ya seorang muslim membersihkan hartanya kalau ada yang haram. Yatakhallasul muslimu minal malil harami ba'dal ajzi an ma'rifati sahibihi awil usur alaihi bitasadduqi bihi. Seorang muslim
ia membersihkan atau mensterilkan hartanya, membersihkan diri atau melepaskan diri dari harta yang haram setelah tentunya tidak mampu untuk mengetahui pemilik harta itu atau menemuinya itu dengan mensedekahkannya, ya, dengan mensedekahkannya. Wal ajru limalikihi, kalau harta itu adalah harta yang ada pemiliknya, milik orang, tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya, saya bisa menemuinya di mana, yaitu dengan cara disedekahkan dan nanti pahalanya itu untuk si pemilik itu, untuk si pemiliknya. Misal kita nemu suatu barang, ya kita nggak tahu ini milik siapa, setelah coba dicari, diumumkan, diworo-worokan, ya nggak ketemu juga, ya dengan disedekahkan. Imam Malik bin Dinar meriwayatkan, aku bertanya kepada Atha bin Abi Robah, amman indahu malun haramun wa la ya'rifu arbabahu. Aku bertanya kepada Atha bin Abi Robah tentang seseorang yang ia memiliki harta yang haram dan enggak tahu pemiliknya itu siapa. Wa yuridul khuruj minhu, kemudian ia ingin berlepas dari harta itu. Qala yatasaddaqu bihi. Kemudian Atha bin Abi Robah mengatakan ia bersedekah dengannya. Wala aqulu inna dzalika yujzi'u anhu. Aku tidak mengatakan bahwa itu tadi akan menjadi pahala baginya. Maksudnya pahalanya itu bagi si pemilik harta tersebut. Wal masyhur anis Syafi'i, pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya harta itu tadi disimpan, wala yatasaddaqu biha hatta yadhhara mustahiquha, dan tidak disedekahkan hingga nanti ketemu orang yang berhak atas harta itu siapa. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Wa kana al-Fudail bin Iyadh, ada juga pendapat dari Fudail bin Iyadh bahwa barang siapa yang memiliki harta haram dan tidak tahu siapa pemiliknya, annahu yutslifuhu wa yulqihi fil bahri wa la yatasaddaqu bihi, ya, bahwasanya ia memusnahkan harta itu, wa yulqihi fil bahri, dan melemparkannya ke laut, wala yatasaddaqu bihi, dan tidak bersedekah dengannya. Wa qala, sahabat Fudail atau Imam Fudail bin Iyadh tadi mengatakan, berpendapat la yataqarrabu ilallahi illa bit-thayyib, tidaklah kita itu mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan yang thayyib. Qala Ibnu Rajab, kemudian sahabat Ibnu Rajab mengatakan, was-sahihu as-shadaqatu bih, yang benar adalah bersedekah dengannya. Lianna itlafal mali wa idha'atahu manhiyun anhu, karena memusnahkan harta dan membuang-buangnya secara percuma, yaitu dilarang karena ada kemubadziran, ya. Wa irsaduhu abadan ta'ridun lahu lil itlaf wastila'iz zulmah alaih, kemudian disimpan sampai ketemu siapa yang berhak atas harta tersebut juga beresiko akan rusak, beresiko akan dicuri orang, nggih. Wa innama hiya shadaqatun an malikihi, maka pendapat yang paling sahih menurut sahabat Ibnu Rajab adalah disedekahkan atas nama pemiliknya. Ini tak sedekahkan, pahalanya untuk si yang punya, yang berhak atas harta ini. Saya mau berlepas diri, mau kemudian membebaskan diri dari harta yang haram ini.
liyakuna naf'uhu lahu fil akhirah haitsu yata'azzar alaihi al-intifa' bihi fid dunya, agar nanti kemanfaatan dari harta itu ya didapatkan oleh si pemiliknya di akhirat kelak, yang mana ya ia tidak bisa memanfaatkannya di dunia. Itu kaitannya dengan ketika kita atau seseorang ya memegang sesuatu harta benda yang ya bukan hak kita, ini ya gitu, bukan hak kita, itu hak orang, milik orang. Bagaimana kemudian sikap kita? Pendapat yang paling sahih adalah disedekahkan ya, kecuali memang kita bisa mengakses ya, mencari tahu, oh ini punyanya si fulan, kita tahu secara pasti, oh ini milik dia, kemudian kita bisa menyerahkan ke yang punyanya itu. Tadi maksudnya adalah ketika memang kita nggak punya akses, nggak tahu ini punya siapa. Kemudian pelajaran berikutnya adalah asbabu ijabatid doa. Monggo, nanti tapi kaitannya mumpung nggih. Monggo Pak Edi. Ini terkait ini ya, barang atau harta yang ditemukan. Misalkan kita menemukan sebuah barang yang kita tidak tahu kalau ternyata barang tersebut itu adalah barang curian. Mungkin ada seseorang yang mencuri kemudian ditaruh di suatu tempat dan kita menemukan misalkan. Tapi kita tidak tahu status barang tersebut adalah barang curian. Kemudian sesuai dengan hadis tadi bahwa sebetulnya kita mensedekahkan barang temuan tersebut. Nah, ketika kita mensedekahkan atas nama pemilik harta, itu berarti yang mendapatkan pahala adalah bukan yang mencuri tadi ya, bukan yang milik harta ya. Jadi memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak benar secara syariat itu tidak berkonsekuensi perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan itu ketika dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, dengan jual beli, dengan ya pemberian hibah, sedekah, itu nanti status kepemilikan barang beralih ke si penerima. Tapi kalau memperolehnya dengan mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan, cara yang haram, maka kepemilikan barang itu tetap milik si pemilik sahnya, ya, pemilik sahnya. Kaitannya dengan kasus yang tadi disebutkan, ya harta atau benda tersebut status kepemilikannya masih milik ya si pemilik yang tadi pencuri itu ngambil darinya, dan kita posisi nemu itu nggak tahu, nggak punya akses informasi ini punya siapa, kecuali dalam benda atau barang, misalkan dompet kita temukan, atau mungkin kita ngejar pencuri dan lain sebagainya, kemudian kita dapatkan motor, misal motor curian dan atau apa, dan kita bisa menemukan informasi pemilik aslinya adalah seseorang ini secara jelas, bisa kita telusuri, yaitu dikembalikan ke si pemiliknya itu. Nah, jalan keluarnya disedekahkan itu adalah ketika memang benar-benar kita mboten saged mengakses, tidak wis jalan menemui kebuntuan iki janjane nggone sapa, nggak tahu menau. Nah, itu dalam konteks seperti itu tadi ya, disedekahkan, dan nanti nilai pahalanya ya untuk si yang punyanya, dan Allah Maha mengetahui. Kalau kita pas posisinya dekatkan kan nggak tahu ini punya siapa sebenarnya, tapi Allah kan Maha tahu itu punyanya
seseorang, entah dimanapun dia, Allah tahu. Dan nanti ya Allah nggak akan bingung dalam mendistribusikan pahala itu ke nggih. Yang penting niat sedekahnya berarti Nggih, pokoknya disedekahkan ngoten. Ustaz, nyambungkan pertanyaan ini loh, terkait dengan temuan. Ini memang saya itu pernah mendapat penjelasan tentang zakat. Di antaranya adalah zakat barang temuan. Kan ada aturannya loh. Nah, kaitannya barang temuan yang dizakati ini dengan ini tadi kalau yang tidak ketemu di pemiliknya terus mereka zakat terus begitu. Dulu sehingga saya misalnya kalau dari kerja zakat itu 2,5%, kalau ini sekian. Nah, di antaranya itu kan barang temuan. Tentu setelah itu prosedur apa bongkar sekian apa tidak ini, maka yang menemukan itu berhak mendapatkan itu, tapi menzakati jatuhnya itu besar. Saya lupa pernah mendapatkan kaitannya barang temuan itu dengan ini bagaimana? Napa ya, kalau kaitannya dengan zakat barang temuan, memang aturan main ketika menemukan barang itu nanti kan diumumkan terlebih dahulu, diworo-worokan ya. Artinya diikhtiarkan, dicari siapa pemiliknya. Terus nanti meskipun tadi ya memang ada khilaf dalam proses. Kalau tadi secara umum nggak hanya barang temuan, tapi barang yang kemudian kita miliki tapi itu sebenarnya bukan hak kita. Kalau konteks pembahasan tadi ya, bukan hak kita. Kalau barang temuan ya diworo-worokan, dicari tahu, diumumkan. Ya nanti ada pendapat yang mengatakan setelah itu disimpan terlebih dahulu. Siapa tahu nanti ada orang yang mencari. Nah, nanti kaitannya dengan aturan main ketentuan-ketentuan zakatnya, maksudnya nisabnya seberapa gitu. Nah, niku ya saya agak lupa juga ketentuan-ketentuan pastinya niku. Nisabnya seberapa. Cuman misal ya kita nggak nyimpan, langsung kita sedekahkan niku, ya berarti nggak ada zakatnya. Zakat itu ketika barang itu disimpan sampai 1 haul, ya 1 tahun, secara jumlah nominal juga itu akan ada ketentuannya, nisabnya berapa. Artinya kalau misal hanya barang-barang kecil, nominal kecil, nggak sampai jumlah minimal nisab, yaitu nggak kena zakatnya. Zakat niku kan ya kaitannya dengan zakat apapun itu nanti kan nisabnya berapa, haul sudah 1 haul apa belum, terus keluar berapa zakatnya kan ngaten. Dengan barang temuan juga seperti itu, cuman ketentuan nisabnya berapa, kemudian itu saya perlu ngecek malah intinya ngaten, apakah juga dikiaskan dengan emas atau dengan hasil pertanian atau dan lain sebagainya. Ya ngaten nggih, niki masuk subbab baru, asbabu ijabatid du'a, sebab-sebab yang menguatkan potensi diijabahnya doa. Ada beberapa, di antaranya adalah kondisi sedang safar, perjalanan. Semakin jauh safarnya, semakin potensi diijabahnya semakin kuat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena ya sudah mancing waktu isya. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.